Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Hikmatunisa, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang, NIM 2510418172. Pada hari ini Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 10 Palembang kelas 11 dengan materi minuman keras. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa kita berdoa dulu sebelum belajar. Silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, hari ini bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik. Siapa yang nggak hadir? Nihil ya? Ada yang hadir nggak? Nihil. Oke. Alhamdulillah berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai, coba anak-anakku sekalian kita perhatikan kiri kanan, ya depan belakang. Misal ada sampah, itu tolong dibuang dulu. Ayo, kita periksa dulu. Ya. Oke, kalau sudah. Nah, kita hari ini sebelum mulai, ya, Ibu ada pepatah Arab, ya, yaitu yang berbunyi adabu fauqal ilmi. Apa itu? Adabu fauqal ilmi. Adab lebih tinggi dari ilmu. Nah, jadi untuk kenapa adab itu lebih tinggi dari ilmu? Karena adab adalah pondasi. Ya, kalau pondasi berarti kalau tidak ada pondasi, kita bayangin rumah tuh. Kalau nggak ada pondasi, kira-kira lama nggak bertahannya? Tidak ya. Nah, jadi adab adalah pondasi, ya, untuk, ya, ilmu yang kita dapatkan menjadi lebih bermakna. Nah, itu motivasi untuk hari ini. Jadi setinggi apapun ilmu kita, ya, mau S2, S3, S-teler, kalau nggak ada adab maka tidak akan bermakna. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang perkelahian antar pelajar. Masih ingat? Masih ya. Sekarang Ibu tanya nih, ya, faktor pemicu dari perkelahian itu kemarin apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Faktor pemicu, salah satunya faktor pemicu perkelahian itu apa? Masih ingat? Salah satunya yaitu depresi. Nah, depresi, kemudian pengaruh dari lingkungan, itu salah satu pemicunya. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang minuman keras. Ya. Nah, jadi yang ingin Ibu tanyakan, ya, apakah minuman keras ini menjadi pemicu perkelahian? Ada yang bisa jawab? Silakan. Oke, silakan. Jadi Bu, minuman keras ini dapat memang memicu perkelahian dikarenakan situasi sosial yang panas dan penuh emosi, berakibatkan mudah menafsirkan sesuatu sebagai penghinaan. Iya, setelah kita mempelajari, ya, materi ini, Ibu harapkan peserta didik mampu, ya, mengetahui dalil dan hukum minuman keras menurut syariat Islam. Itu. Yang kedua, peserta didik mampu membacakan, ya, ayat Al-Quran dan dalil
tentang minuman keras. Yang ketiga, ya, peserta didik mampu menganalisis bahaya apa saja yang terjadi ketika kita mengonsumsi minuman keras. Harus tahu itu. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kita sebelum ke materi, Ibu akan tayangkan sebuah video edukasi untuk kalian. Silahkan amati ya, kemudian nanti petik apa saja yang kalian dapat dari video tersebut. Kita simak pada dampak buruk penyalahgunaan alkohol di tempat kerja. Minuman beralkohol atau minol yang juga sering disebut minuman keras atau miras merupakan minuman yang mengandung etanol, suatu bahan psikoaktif, dan bila dikonsumsi akan menyebabkan penurunan kesadaran. Saat ini, minol telah banyak dijual bebas di supermarket besar di Indonesia. Meskipun di kota-kota besar ada perda yang mengatur pelarangan penjualannya di minimarket, namun hal itu belum menyentuh semua wilayah. Minol resmi yang diizinkan peredarannya di Indonesia, kadar alkoholnya dibatasi hingga 5% saja. Namun, kenyataannya di lapangan banyak ditemukan minol dengan kadar alkohol hingga 40%. Mengkonsumsi minol atau miras secara biasa saja menyebabkan penurunan kesadaran, apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan. Konsentrasi alkohol dalam darah terjadi 30 hingga 90 menit setelah diminum. Minol berdampak pada gangguan metaorganik atau GMO yang merupakan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat hingga menyebabkan gangguan fungsi berpikir, bahkan keracunan hingga mabuk yang berpengaruh pada penyimpangan berperilaku. GMO akibat minol mengakibatkan perilaku menyimpang, di mana mereka yang mengkonsumsinya tidak mampu menilai realitas, sehingga memicu rasa ingin berkelahi atau melakukan tindak kekerasan lainnya. Sekarang Ibu akan berikan waktu untuk kalian menanyakan sesuatu terkait dengan video ini dan kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Kirana? Oke, Kirana. Tanyanya? Bagaimana kita menyikapi teman yang sudah tahu larangan minuman keras tetapi ini sudah melakukannya, Bu? Iya, ada kasus bagaimana, Bu? Ini ada teman saya mempunyai teman nih. Teman tuh udah tahu larangannya, udah tahu dampaknya, udah tahu, tapi kenapa kok masih melakukan hal tersebut? Ya. Oke, materi ini hari ini adalah minuman keras ya. Jadi di sini kita ketahui dulu pengertiannya menurut Islam, menurut kesehatan. Nanti kita akan kupas juga dalil Al-Qur'an dan hadis, kemudian asbabun nuzul tentang dalil tersebut ya. Nah, yang pertama yaitu pengertiannya dulu ya. Di sini sudah jelas ya, minuman keras dan menurut kesehatan yaitu minuman yang bila dikonsumsi dapat menimbulkan efek mabuk ya, menurunkan kesadaran seperti yang sudah kalian tonton tadi ya, kemudian mempengaruhi kinerja otak. Nah, itu menurut kesehatan. Nah, kemudian lagi ada menurut syariat Islam sendiri yaitu minuman keras atau disebut dengan khamar ya, adalah setiap minuman yang memabukkan baik sedikit maupun banyak ya, terbuat dari bahan apa saja ya, terbuat dari bahan apa saja dan hukumnya haram meskipun tidak mengandung alkohol. Berarti setiap minuman yang membuat kita mabuk, hilang kesadaran, walaupun ya dia tidak ada alkohol di situ atau zat kimiawi. Nah, kemudian ada lagi dampak sosialnya, psikologis kita. Itu juga berdampak. Jadi banyak sekali dampak yang buruk minuman keras itu terhadap tubuh kita. Nah, jadi jangan kalian bayang ada apa-apa nggak apa-apa lah dikit misal. Jangan ya. Itu dikit berarti jangka pendek. Nah, sekarang kita kumpas jangka panjangnya dulu. Apa saja itu yang akan terjadi dalam organ tubuh kita? Pertama, kerusakan hati ya. Kemudian apalagi? Otaknya rusak lagi. Kemudian gangguan jantung dan pembuluh darah, kemudian kerusakan pencernaan. Wow, itu dari atas sampai bawah itu rusak semua itu, ya. Kemudian sistem reproduksi.
Setelah mendengarkan paparan dari Ibu, coba sebutkan dan jelaskan dampak negatif dari minuman keras. Dampak negatif dari minuman keras adalah 1. Ya. Di tubuh dapat merusak fungsi hati, sirosis, melemahkan jantung, menurunkan daya ingat dan menyebabkan ketergantungan. Ya. 2. Bagi sosial, menimbulkan pertengkaran, kecelakaan, pergaulan bebas serta menurunkan kehormatan diri dan keluarga. Ya. Ada lagi? Bagi spiritual, menjauhkan seseorang dari ibadah dan nilai-nilai keimanan. Iya, berarti ada 3, bagi tubuh, bagi sosial, dan bagi spiritual. Sekarang kalian akan ada tugas ya. Ibu akan bagi 4 kelompok ya. Ini langsung saja, ini 1 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah ya, kalian akan Ibu kasih tugas. Yang pertama itu ada 2, ini ada 2 kelompok, macamnya kelompok, ada konten dengan visual ya. Nah nanti Ibu jelaskan. Sekarang Ibu bagi dulu kelompoknya. Ini visual. Ini kelompok 1. Silakan itu bertukar nak kelompoknya. Ini kelompok konten ya. Apa yang harus kalian lakukan ya? Ibu akan jelaskan. Yang pertama untuk yang konten dulu. Konten atau visual? Oh salah, yang visual dulu. Nah, yang kelompok visual perhatikan LKPD-nya. Ada yang sama nggak yang visual? Nah, kalau sama, nah di situ kalian ya ada di bagian E tugas kelompok yang visual. Nah, di situ kalian mencari ya dari berbagai sumber tentang gambar atau infografis tentang miras. Silakan nanti cari ya di sumber yang relevan boleh, atau di buku-buku cetak boleh. Sekarang yang LKPD bagian konten. Nah, apa yang harus kalian lakukan di sini? Yang konten ada yang sama. Di situ di bagian E juga. Nah, di situ isilah tabel berikut berdasarkan hasil bacaan dan diskusi kalian. Sama kalian mencari ya, yang konten mencari sumber ya yang relevan tentang minuman keras ini. Kemudian yang pertama itu ada pengertian minuman keras, hukuman minuman keras, dan dalil Al-Quran, hadis yang mendukung, dan dampak negatif. Itu yang konten. Berarti kalian nanti menghasilkan sebuah rangkuman materi. Ya, silahkan bekerja sama ya dalam kelompok, berdiskusi agar menghasilkan sebuah karya yang bagus dan sempurna. Ngadep belakang nih. Nanti hasilnya akan dipresentasikan ke depan. Ya ini nah. Cari dulu gambarnya di Google. Nah, sekarang boleh lihat HP ya, mencari sumber materi apa? Ini nah, amati gambar kamu tuh, cari gambar dulu. Nah, gambar minuman keras, apa tentang uang lagi minum minuman keras, apa dampaknya. Nah, coba cari dulu salah satunya. Satu gambar aja. Oke? Paham dari tugasnya? Paham. Ya, mana gambar yang sudah kalian cari? Oke, nah ya itu gambarnya. Kemudian tulis di sini nak. 5 informasi. Ya, 5 info penting tentang gambar yang kalian amati. Tulis apa saja di sini. Ya, coba. Apa? Pertama sekali coba kalian lihat di situ. Mengandung alkohol katanya. Iya, sudah tulis. Yang pertama, minuman yang mengandung alkohol. Ada 5 ya. Kemudian ada lagi. Dapat menyebabkan kecanduan. Yaps. Ini ditulis juga maknanya. Maknanya. Mengandung alkohol itu bisa mengakibatkan apa? Iya. Mabuk. Mengandung alkohol. Ya, mengganggu kesadaran hingga membuat seseorang seperti itu. Oke, ini yang kelompok konten ya. Oke. Sudah dicari materinya apa? Ini Iya. minuman keras.
Ya. Apa saja yang kalian cari di sini? Ya, aspek yang dikaji ya. Kalian berarti mengkaji sebuah materi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian kalian menuliskan hasilnya. Iya, Bu. Ya, ada 5 ada 5 poin. Oke, kemudian kalian menganalisisnya ya, sudah kalian dapatkan, kemudian kalian analisis. Iya, Bu. Ya. Coba yang mana yang sudah selesai? Yang pengertian minuman keras. Iya, kemudian yang lainnya cari apa? Yang lainnya cari ini, apa namanya? Satu-satu. Kalian ada 5 nih, satu-satu nih. Nah, cari. Oke. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan. Ini visual ya, sama dengan yang kelompok 1. Oke anak-anak, sudah selesai belum? Oh, sedikit lagi. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Kan? Sudah siap? Ya, maju. Presentasi Bu. Saya akan mempresentasikan Ya. minuman keras. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari Ini yang diskusi kami ya. poster ini. Ya, harusnya yang kamu gambarin akan ditunjukkan tuh. Kalian baca di sini Pak. Iya. Nah, itu kan sebagai ini apa namanya? Sebagai apa namanya? Ya Allah, narasumber kan satu, nah satu orang yang lagi membacakan yang ini. Membacakan yang ini. Ganti nih, ini ganti. Ya, kesimpulan. Masuk jangan cepat-cepat. Kalau misalnya ini si Independensa minuman keras yaitu minuman yang mengandung alkohol etanol. Nah, sudah itu selesai langsung maju si kemas. Enggak usah cekal kau. Oke, paham ya? Pokoknya kan ada narasumbernya. Ya si Rehan ya. Nanti Rehan, ini si Depriansa dengan ini, kemudian dampaknya ini si kemas ya. Kesimpulan dari kelompok kami. Oke? Nah. Oke, sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu ya, agar semua otot-otot kita yang sudah lelah karena mencari materi kembali fokus. Oke, sekarang dengarkan instruksi Ibu dan dengarkan clue-nya ya. Dengarkan, kalau Ibu bilang gajah, kalian jawabnya besar. Berikut dengan tangannya. Oke? Nah, kalau Ibu bilang semut, kalian bilang kecil seperti ini. Ya. Nah, sebaliknya, kalau Ibu bilang besar, kalian jawab gajah. Kalau Ibu bilang kecil, kalian jawab semut. Oke, berdiri semuanya. Berdiri. Dengarkan, fokus ya. Hadap ke depan. Oke. Dengarkan. Gajah. Oke, semut? Kecil. Besar? Kecil. Oke, fokus ya. Sekarang lebih cepat lagi. Besar. Semut? Kecil. Semut? Kecil. Nah, oke. Ayo, lagi. Fokus. Gajah. Semut. Kecil. Besar. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang tadi tentang minuman keras. Yang pertama akan dibacakan oleh Maulia. Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol atau alkohol dalam kadar tertentu yang dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran, dan perilaku seseorang jika dikonsumsi. Etanol yang dapat dalam minuman keras dihasilkan melalui proses fermentasi bahan-bahan yang mengandung karbohidrat seperti buah, biji-bijian, atau umbi-umbian, dan pada beberapa jenis minuman ditingkatkan lagi melalui distilasi. Penjelasan kedua akan dilanjutkan oleh Sapitri. Hukum minuman keras dalam Islam. Haram Islam melarang umatnya mengkonsumsi minuman keras karena merusak akal sehat. Baik,
Selanjutnya adalah dampak negatif secara fisik, mental, dan sosial. Dampak fisik terhadap tubuh adalah kerusakan hati seperti liver, seperti hepatitis dan sirosis hati. Dan kedua adalah gangguan jantung dan tekanan darah tinggi. Dan ketiga adalah kerusakan otak, menyebabkan hilang ingatan, koordinasi tubuh terganggu, dan penurunan refleks. Dan kedua adalah dampak mental dan psikologis. Yang pertama, menurunkan kemampuan berpikir dan konsentrasi. Sekian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf bila penjelasannya kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suna. Setelah kita mendengarkan, mengamati teman-teman kalian yang sudah presentasi, sekarang silahkan coba simpulkan dari hasil materi ini. Silakan. Oke, Balkis, silakan. Jadi kesimpulan materi tentang bahaya minum keras atau miras itu yaitu miras dapat merusak tubuh, Ya. pikiran, dan moral. Oke. Dan wajib dijauhi untuk menjaga kesehatan, akal, dan keselamatan hidup. Adapun dampak negatif dari minuman miras yaitu adalah merusak hati atau liver, kemudian menurunkan fungsi otak dan gangguan jantung dan pencernaan. Kemudian ada dampak negatif dari miras adalah psikologis. Dalam psikologis, dampak minuman miras dapat menurunkan konsentrasi atau akal sehat, menimbulkan stres dan depresi. Kemudian dampak negatif dalam kehidupan sosial yaitu menimbulkan pertengkaran dan kriminalitas dan merusak hubungan keluarga dan pertemanan. Oke, nah itu adalah hasil simpulan. Berarti benar-benar bahwa miras itu merusak organ tubuh, ya. Kemudian itu sudah dilarang, sudah jelas, kalian sudah paham semuanya. Kita tidak boleh mendekati, ya. Mendekati saya tidak boleh, apalagi sampai melakukan ya minuman keras tersebut. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi dulu, ya. Nah, coba Ibu akan bertanya, apa pelajaran yang berharga yang dapat kalian dari materi ini? Apa pelajaran yang berharga yang kalian dapat dari materi ini? Satu. Silakan, Dea. Pelajaran yang dapat kita pelajari ini kayak kita bisa menjauhi kayak minuman keras, kayak kita bisa menghindari dari untuk bagi masyarakat. Pelajaran yang paling berharga yang pertama yaitu kalian tahu, ya, dampaknya bagi tubuh itu apa. Dan kemudian kok Islam itu melarang. Berarti ada alasan dibalik ya larangan tersebut. Sebelum ya menutup, Ibu akan mengevaluasi pembelajaran kalian ini sudah sampai ke mana, ya, melalui ada kuisis, ya. Jadi silakan buka HP kalian. Yang tercepat, yang terbanyak skor. Itulah sebagai asesmen akhir pembelajaran kita hari ini. Selamat kepada Rehan, ya. Rehan nilai tertinggi. Kemudian siapa tadi yang nomor 2? Ya, Nopri yang nomor 3 sih. Rizky. Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka bertiga, nak. Nah, yang lain ya, jangan berkecil hati ya. Hari ini kita mempelajari tentang minuman keras. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang narkoba. Nah, ada satu lagi ya. Satu kasus lagi akan kita pelajari dan itu untuk minggu depan. Oke. Silakan anak-anak sebelum mengakhiri pembelajaran kita akan berdoa dulu seperti biasa. Silakan Nopri. Pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar selamat sampai tujuan. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin. Sadaqallahul azim. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita hari ini, nak ye. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan, ya.
Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.